Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Ramadan kali ini, dan marilah kita mengikuti Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Faqala idon wa nafsin wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Shadaqallahul azim. Puji serta syukur mereka kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga saat ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, nikmat iman, Islam, serta sangat pentingnya bahwa kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari ini, yaitu kita masih dipertemukan bulan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita di bulan Ramadan ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Rasulullah SAW, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang selalu dibawah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Muhajirin, Bapak, Ibu, adik-adik semua yang kami sayangi, mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah tempat di mana kita untuk melatih mengendalikan hawa nafsu. Seperti yang saya sampaikan di khotbah tadi, dan kebetulan juga disampaikan oleh imam kita pada rakaat yang kedua tadi di surah Al-Hatim, waktu itu waktu ini wahadal balatil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safiliin. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du bihi alaysallahu ahkamul hakimin. Shadaqallahu alazim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah menciptakan kita. Manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna. Di dalam ayat tersebut disampaikan bahwa Allah menciptakan khalaqal insana fi ahsani taqwim, menciptakan kita itu sebaik-baik mungkin dari makhluk-makhluk yang lain. Tentu kesempurnaan manusia tak luput dengan apa yang diberikan oleh Allah adalah hawa nafsu. Nafsu pada diri manusia yang saya sampaikan di dalam surat As-Samm tadi, wa nafsu wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kecenderungan manusia, Allah menciptakan manusia itu disertai dua nafsu. Nafsu yang pertama cenderung pada yang fujur. Fujur itu perbuatan yang dosa atau khianat atau penista. Dan nafsu yang cenderung ke takwa, ya. Fujur hawa takwa. Jadi selain manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna, namun Allah juga menyertakan
pada diri manusia itu adalah dua nafsu. Tentunya Allah menciptakan dua nafsu ini untuk penyeimbang bagi manusia. Kalau makhluk lain mungkin malaikat adalah cenderung dia memiliki nafsu yang tidak memiliki nafsu, tapi cenderung untuk berbuat kebaikan. Namun manusia diciptakan oleh Allah adalah mempunyai dua nafsu, yaitu dalam nafsu sujud dan takwa, yaitu bisa berbuat maksiat dan bisa berbuat takwa atau kebaikan. Itulah kesempurnaan Allah menciptakan kita. Jadi Allah itu menciptakan makhluk manusia itu adalah dalam posisi seimbang, bisa ke bujur dan bisa ke takwa. Bahkan di ayat selanjutnya bahwa kalau kalian sangat di asani takwim cuma radadnahu asfala safilin. Jadi kemudian mereka menjatuhkan diri sehingga mungkin. Diri kita ini nafsu kepada manusia itu adalah cenderung kepada kejahatan. Di surat Yusuf diterangkan bahwa nafsu kita itu cenderung kepada kejahatan kecuali tidak yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau kita bisa mendirikan nafsu kita, insya Allah yang nafsu yang cenderung kepada kejahatan itu akan tertuntun atau terbimbing oleh nafsu yang ketakwaan tadi. Jadi Allah menciptakan manusia itu selain makhluk yang paling sempurna juga disertai bahwa nafsu kepada kejahatan dan pada ketakwaan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat lain disebutkan bahwa di surat Al-A'raf ayat 9 itu bahwa manusia itu dengan kecenderungannya ke kemaksiatan tadi bisa diibaratkan bahkan lebih rendah dari hewan. Dia memiliki mata tapi tidak bisa melihat ayat-ayat Allah. Dia memiliki hati tapi tidak bisa memahami wahyu-wahyu Allah. Dia memiliki telinga tapi tidak bisa mendengar ayat-ayat Allah. Itulah manusia, bisa sehina-hina lebih tidak dari hewan dan juga bisa lebih takwa. Bahkan kita lihat saksikan bahwa di saat ini kesadisan manusia, kegelisaan manusia itu lebih rendah dari hewan. Bisa kita saksikan di mungkin di wilayah Palestina saat ini. Jadi melihat saudara-saudara kita yang telah dibantai oleh kaum Yahudi, itu menunjukkan bahwa nafsu dengan kepemilikan mereka mempunyai hati, mata dan telinga tidak dipergunakan untuk memahami dan melihat dan mendengar ayat-ayat Allah. Jadi menjatuhkan diri mereka lebih hina dari hewan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan nafsu yang cenderung untuk takwaan dengan puasa ini, maka dengan bulan puasa ini maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa terbimbing, bisa terbina dengan madrasah Ramadan yang kita jalani kali ini. Dan mudah-mudahan dengan Ramadan kali ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kemuliaan Ramadan yang banyak disampaikan oleh Ustaz itu yang kemarin-kemarin telah disampaikan memotivasi kita untuk membimbing kita bahwa kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, kita Allah yang paling sempurna, disertai dengan dua hal nafsu tadi. Namun dengan bimbingan Ramadan yang kita jalani kali ini, mudah-mudahan kita bisa membimbing nafsu kita, membimbing hati kita ke jalan yang lebih Allah ridhoi dan menuju ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena dengan nafsu bagaimanapun yang kita miliki hari ini tak terlepas dari
apa yang membimbing kita, bagian siapa yang membimbing hati kita yang cenderung kejahatan atau ketakwaan tadi. Yang membimbing kita adalah amal-amalia atau kebiasaan kita menuju kejahatan ataupun menuju ke ketakwaan. Mudah-mudahan sekali lagi dengan Ramadan kita kali ini Allah selalu membimbing kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan membimbing hati kita selalu mengingat Allah dan menjadikan Allah sebagai petunjuk kita. Dengan Ramadan ini sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini pun kita bisa menjalaninya dengan ketakwaan yang Allah telah janjikan di akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Yang salah datangnya dari pribadi yang baik, yang menyenangkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau membukakan pintu maaf yang besar saya. Saya akhiri bila terlalu daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi kultum yang disampaikan oleh Ustadz Suratno. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Amin ya robbal alamin.